Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Shirin Virilia Sandana, NIM H1211650. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil seminar Statistika 2 yang berjudul Kombinasi Metode Autoregressive Integrated Moving Average dengan Radial Basis Function dalam Peramalan Harga Emas, di bawah bimbingan Ibu Siti Sariman SSC MSc dan Bapak Dr. Lapoje Talangko MSc. Penguji, Ibu Dr. Georgina Mariati Nungki MSc dan Bapak Dr. Andrus Ropong MSc. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas 3 pokok utama, yaitu yang pertama, pendahuluan, yang kedua, hasil dan pembahasan, dan yang ketiga, kesimpulan. Pada pendahuluan yang pertama, yaitu rumusan masalah, bagaimana hasil peramalan data harga emas di Indonesia berdasarkan model hibrid ARIMA RDF. Kemudian yang kedua, tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil ramalan data harga emas di Indonesia menggunakan metode hibrid ARIMA RDF. Masuk ke hasil dan pembahasan. Hal yang pertama yang akan saya bahas yaitu data. Kemudian, saya akan membahas mengenai 3 poin penting utama, yaitu yang pertama, memodelkan komponen linear, yang kedua, memodelkan komponen non-linear, dan yang ketiga, memodelkan komponen linear dan non-linear. Saya membagi data menjadi 3 bagian, yaitu data training, data testing, dan data validasi, di mana data training adalah harga jual emas harian periode 1 Januari 2019 sampai 28 Oktober 2019. Data testing ialah harga jual emas harian periode 29 Oktober 2019 sampai 30 November 2019. Dan data validasi yaitu harga jual emas harian periode 1 Desember 2019 sampai 31 Desember 2019. Saya membagi data training menjadi 90%, yaitu 301 data, dan data testing sebanyak 10% atau 33 data dari 334 data yang ada, yaitu periode 1 Januari 2019 sampai 30 November 2019. Poin penting yang pertama pada hasil dan pembahasan yaitu model komponen linear dengan metode ARIMA. Pada metode ARIMA ini terdapat 5 langkah, yaitu yang pertama uji stasionaritas, yang kedua identifikasi model, yang ketiga pendugaan parameter, yang keempat pemilihan model ARIMA, dan yang kelima peramalan. Langkah awal dalam uji stasionaritas adalah memplotkan data aktual, di mana data yang digunakan dalam memodelkan ARIMA yaitu 1 Januari sampai 30 November 2019. Dan berikut adalah plot data harga emas harian 1 Januari 2019 sampai 30 November 2019. Pada plot data terlihat bahwa pola data membentuk tren naik. Unsur tren dapat terlihat dari awal periode sampai akhir periode, yang tidak berada di antara garis rata-rata atau konstan, sehingga data dikatakan non-stasioner. Selain melihat grafik time series plot data, kestasioneran data juga dapat dilihat dari grafik plot ACF pada data aktual. Dan berikut adalah grafik plot ACF pada data aktual. Hasil grafik ACF pada leg 1 sampai dengan leg 31 berada pada luar garis signifikan yang ditunjukkan pada garis warna merah yang ada di atas maupun di bawah garis tengah dan menurun secara perlahan menuju 0 atau hampir linear, sehingga data dikatakan non-stasioner terhadap mean. Selain dengan melihat grafik time series plot dan plot ACF, kestasioneritasan data juga dapat diuji menggunakan uji akar unik dengan jenis uji ADF. Dengan hipotesis H0, delta sama dengan 1, atau terdapat akar unit atau data tidak stasioner. H1, delta tidak sama dengan 1 yang berarti tidak terdapat akar unit atau data stasioner. Kemudian kriteria pengujian, jika nilai p-value lebih besar dari nilai kritis alfa 5%, maka H0 diterima atau H1 ditolak. Jika nilai p-value lebih kecil dari nilai kritis alfa 5%, maka H1 diterima atau H0 ditolak.
Pada tabel hasil uji ADF pada data aktual, dapat dilihat bahwa nilai p-value sama dengan 0,8365 lebih besar dari alfa sama dengan 0,65, yang berarti H0 diterima atau H1 ditolak, atau dapat dikatakan data belum stasioner. Karena data belum stasioner, maka dilakukan differencing pertama. Dan berikut adalah tabel hasil uji ADF differencing pertama. Hasil uji ADF differencing pertama dapat dilihat bahwa nilai p-value sama dengan 0,00000 lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05, yang berarti H1 diterima atau H0 ditolak, atau dapat dikatakan bahwa data sudah stasioner. Langkah selanjutnya yaitu identifikasi model. Dari grafik dapat dilihat bahwa plot ACF dan PACF sudah stasioner setelah didiferensiasi satu kali. Pada plot ACF mengalami cut-off setelah leg 1, begitupun dengan PACF mengalami cut-off setelah leg 1. Dengan demikian, model awal yang diperoleh dari kedua plot tersebut yaitu ARIMA 011, ARIMA 110, dan ARIMA 111. Setelah memperoleh model dugaan awal, langkah selanjutnya yaitu melakukan estimasi dari model ARIMA 011, ARIMA 110, dan ARIMA 111. Dengan hipotesis yaitu H0, theta sama dengan 0 yang menandakan parameter tidak signifikan. H1, theta tidak sama dengan 0 yang menandakan parameter signifikan. Kemudian kriteria pengujian, jika nilai p-value lebih kecil dari alfa 5%, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Jika nilai p-value lebih besar dari alfa 5%, maka H1 ditolak atau H0 diterima. Berdasarkan output diperoleh tabel estimasi parameter yang ditunjukkan pada tabel di samping, dapat diketahui bahwa hanya model ARIMA 011 yang parameternya signifikan. Atau dengan kata lain, H1 diterima atau H0 ditolak, dengan nilai p-value lebih kecil dari alfa 0,05. Sedangkan ARIMA 111 dan ARIMA 110 parameternya tidak signifikan, yang berarti H0 diterima atau H1 ditolak dengan nilai p-value lebih besar dari alfa 0,05. Dengan demikian, model ARIMA 011 memenuhi syarat signifikansi parameter untuk meramalkan data harga emas harian di Indonesia. Namun, karena beberapa pertimbangan, maka model ARIMA 110 dan ARIMA 111 tetap diuji lebih lanjut untuk mendapatkan model ARIMA yang lebih baik. Langkah selanjutnya yaitu pemilihan model ARIMA, yang diawali dengan pemeriksaan kelayakan model yang dinilai dengan uji asumsi white noise. Dan berikut adalah tabel hasil uji Elgin Box. Pada tabel dapat kita lihat bahwa model ARIMA 011, ARIMA 110, dan ARIMA 111 memenuhi syarat cukup untuk meramalkan harga emas harian di Indonesia, karena nilai p-value-nya lebih besar dari alfa 0,05, sehingga H0 diterima atau H1 ditolak. Setelah melalui pendugaan parameter dan uji asumsi white noise, maka pemilihan model ARIMA terbaik dirangkum pada tabel berikut. Pada tabel dapat kita lihat bahwa model ARIMA 011 menjadi model yang dipilih untuk digunakan dalam meramalkan harga emas di Indonesia karena parameter-parameter yang ada di dalamnya telah signifikan dan residualnya telah mengandung asumsi white noise serta memiliki nilai MSE yang paling kecil di antara ketiga model. Poin penting utama yang kedua yaitu model komponen nonlinear dengan metode RBF. Langkah yang pertama yaitu menginput data. Identifikasi leg sebagai komponen input didasarkan pada leg-leg yang memiliki nilai PACF signifikan. Berdasarkan plot PACF pada gambar, diperoleh satu variabel leg yang signifikan yaitu leg 1, atau dapat dikatakan bahwa data input adalah XT. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pembagian data. Data training dan data testing diatur sedemikian sehingga membentuk matriks tegak atau matriks persegi panjang. Data harga emas di Indonesia perlu dilakukan normalisasi data sehingga diperoleh data hasil normalisasi yang berada pada rentang 0,1 dengan rumus seperti berikut, yaitu data normalisasi sama dengan XTD kurang Xmin,
dibagi Xmax dikurang Xmin. Kemudian langkah selanjutnya yaitu pembentukan arsitektur jaringan RBF. Jaringan RBF yang terbentuk akan terdiri dari beberapa neuron dengan fungsi aktivasi RBF yaitu fungsi Gaussian. Dalam penelitian ini diambil sebanyak 15 neuron untuk mencari banyaknya neuron yang terbaik dengan melihat MSE terkecil masing-masing neuron dengan maksimum efek sebanyak 100 kali iterasi dan nilai spread 1 dan 2. Kemudian menghitung bobot akhir WT aksen dan bobot bias akhir output B2 menggunakan persamaan berikut. Langkah selanjutnya yaitu training data. Pada saat proses training data, jumlah neuron maksimum dilakukan secara bertahap dimulai dari yang terkecil hingga terbesar. Hasil output ternormalisasi dikembalikan atau denormalisasi untuk mendapatkan nilai output pada range yang sebenarnya, sehingga akan diperoleh error yaitu nilai MSE dari arsitektur jaringan tersebut. Dan berikut adalah tabel hasil variasi parameter proses training RBF. Berdasarkan tabel diperoleh jaringan terbaik yaitu jaringan dengan spread 1 dan neuron 10 dengan MSE sebesar 0,000664156. Dan grafik perbandingan hasil ramalan data training RBF ditunjukkan pada gambar berikut. Pada gambar dapat kita lihat bahwa hasil output jaringan atau hasil ramalan dapat mengikuti pola dan hampir mendekati target aslinya, sehingga output jaringan dari proses training merupakan jaringan terbaik untuk digunakan dalam proses selanjutnya, yaitu proses testing. Masuk ke testing data, jaringan yang sudah melalui proses training selanjutnya diproses dengan tahapan testing, menggunakan data testing dengan menghitung jarak Euclid dan nilai aktivasi pada data testing, kemudian memasukkan bobot terbaik dari hasil proses training. Dan ini adalah tabel hasil variasi parameter proses testing RBF. Berdasarkan tabel diperoleh jaringan terbaik, yaitu jaringan dengan spread 1, neuron 10 dengan MSE sebesar 0,0051837. Dan grafik perbandingan hasil ramalan data testing RBF ditunjukkan pada gambar berikut. Dapat kita lihat bahwa pada data testing, hasil output jaringan hampir mendekati target aslinya, sehingga jaringan tersebut merupakan jaringan optimal yang dapat digunakan untuk meramalkan data harga emas di Indonesia dengan arsitektur jaringan 1 input, 10 neuron, dan 1 output, sehingga model RBF yang terbentuk adalah seperti berikut. Poin utama yang ketiga pada hasil dan pembahasan yaitu metode hibrid ARIMA RBF. Langkah yang pertama yaitu menginput data. Identifikasi leg sebagai komponen input didasarkan pada leg-leg yang memiliki nilai PHF signifikan. Pada metode ARIMA diperoleh model ARIMA terbaik yaitu ARIMA 011, sehingga peramalan dari residual model tersebut digunakan sebagai input untuk diproses dengan metode RBF. Dan inilah grafik PHF data residual ARIMA 011. Dapat kita lihat bahwa terdapat dua variabel leg yang signifikan, yaitu leg 45 dan leg 53, sehingga variabel input untuk diproses secara RBF sebanyak dua variabel yaitu xt-1 dan xt. Langkah selanjutnya yaitu pembagian data. Pada proses ARIMA sebelumnya, data telah didiferencing sebanyak 1 kali, maka datanya berkurang 1, sehingga dari 333 data yang ada diperoleh 300 data untuk data training dan 33 data untuk data testing. Data perlu dilakukan normalisasi data untuk mempermudah perhitungan sehingga diperoleh data hasil normalisasi data residual. Yang selanjutnya yaitu pembentukan arsitektur jaringan RBF. Jaringan RBF yang terbentuk akan terdiri dari beberapa neuron dengan fungsi aktivasi RBF yaitu fungsi Gaussian. Dalam penelitian ini diambil sebanyak 15 neuron
untuk mencari banyaknya neuron yang terbaik dengan melihat MSE terkecil masing-masing neuron dengan maksimum epoch sebanyak 100 iterasi dan nilai spread 1 dan 2. Kemudian menghitung bobot akhir WT aksen dan bobot bias akhir output B2 menggunakan persamaan berikut. Langkah selanjutnya yaitu training data. Pada saat proses training data, jumlah neuron maksimum dilakukan secara bertahap dimulai dari yang terkecil hingga terbesar. Untuk mencari komposisi parameter terbaik, dilakukan beberapa variasi parameter seperti spread dan neuron. Hasil output ternormalisasi dikembalikan atau denormalisasi untuk mendapatkan nilai output pada range yang sebenarnya, sehingga akan diperoleh error yaitu nilai MSE dari arsitektur jaringan tersebut. Dan ini adalah tabel hasil variasi parameter proses training hibrid ARIMA RBF. Berdasarkan tabel dapat diperoleh jaringan terbaik yaitu jaringan dengan spread 1 neuron 15 dengan MSE sebesar 0,005070. Dan ini adalah grafik perbandingan hasil ramalan data training ARIMA RBF. Pada grafik perbandingan hasil ramalan data training dengan data aktual menunjukkan bahwa hasil output jaringan dapat mengikuti pola dan hampir mendekati target aslinya, sehingga output jaringan dari proses training merupakan jaringan terbaik untuk digunakan dalam proses selanjutnya yaitu proses testing. Langkah selanjutnya yaitu testing data. Jaringan yang sudah melalui proses training selanjutnya diproses dengan tahapan testing menggunakan data testing dengan menghitung jarak coklit dan nilai aktivasi pada data testing, kemudian memasukkan bobot terbaik dari hasil proses training. Dan berikut adalah tabel hasil variasi parameter proses testing hibrid ARIMA RBF. Berdasarkan tabel diperoleh jaringan terbaik yaitu jaringan dengan spread 1 dan neuron 15 dengan nilai MSE sebesar 0,0032. Dan grafik perbandingan hasil ramalan data testing RBF ditunjukkan pada gambar berikut. Dapat dilihat bahwa data testing hasil output jaringan hampir mendekati target aslinya, sehingga jaringan tersebut merupakan jaringan optimal yang dapat digunakan untuk meramalkan data harga emas di Indonesia dengan arsitektur jaringan 2 input, 15 neuron, dan 1 output, sehingga model RBF yang terbentuk adalah sebagai berikut. Selanjutnya yaitu peramalan. Peramalan data harga emas di Indonesia yang telah dilakukan menggunakan metode ARIMA, RBF, dan hibrid ARIMA RBF masing-masing memiliki hasil peramalan dengan nilai MAPE dan RMSE yang berbeda. Dan berikut adalah tabel data aktual dan hasil peramalan harga emas di Indonesia periode Desember 2019. Pada tabel menunjukkan bahwa ketiga metode memiliki nilai MAPE lebih kecil 10%, yang berarti hasil peramalan dari ketiga metode tersebut sangat akurat dan dapat dilihat bahwa ARIMA memiliki nilai MAPE dan RMSE terkecil dengan nilai MAPE sebesar 0,364% dan nilai RMSE sebesar 4082. Dan ini adalah grafik perbandingan data aktual dengan hasil peramalan ARIMA, RBF, dan hibrid ARIMA RBF periode Desember 2019. Dapat kita lihat bahwa garis plot hasil peramalan dengan metode ARIMA bergerak linear atau konstan, namun tidak dapat menangkap pola nonlinear pada data aktual meskipun nilai MAPE dan RMSE dari hasil peramalan metode ARIMA lebih kecil. Selanjutnya, garis plot hasil peramalan menggunakan metode RBF di titik awal berada jauh di atas garis plot data aktual, kemudian turun di bawah garis plot data aktual mengikuti polanya. Dan garis plot hasil peramalan dengan metode hibrid ARIMA RBF yang berwarna ungu di titik awal berada di atas garis plot data aktual, kemudian turun di bawah garis plot data aktual, kemudian naik dan turun di atas dan di bawah garis plot data aktual. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Hasil analisis dengan metode ARIMA
Diperoleh model ARIMA PDQ terbaik yaitu ARIMA 011 dengan nilai MAPE sebesar 0,364% dan nilai RMSE sebesar 4082. Pada peramalan dengan metode RBF, diperoleh arsitektur jaringan terbaik yaitu dengan satu input, spread 1, 10 neuron, dan satu output dengan nilai MAPE sebesar 1,047% dan nilai RMSE sebesar 9450. Pada peramalan dengan metode hibrid ARIMA RBF, diperoleh arsitektur jaringan terbaik yaitu 2 input, spread 1, 15 neuron, dan 1 output dengan nilai MAPE sebesar 1,003% dan nilai RMSE sebesar 8963. Metode ARIMA memiliki nilai MAPE dan RMSE lebih kecil dibandingkan kedua model lainnya. Namun, garis plot dari grafik dengan metode ARIMA tidak mampu menangkap plot data nonlinear dari data aktual dan tidak dapat mengikuti pola data aktualnya, sehingga metode yang optimal digunakan dalam peramalan harga emas harian di Indonesia adalah metode hibrid ARIMA RBF.